Hai Sobat Santai, kembali lagi bersama aku di channel SMK Tamtama Karanganyar. Dan apa kabar kalian semuanya? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja dan selalu bahagia pastinya. Di acara Ilmu Santai hari ini aku akan membahas sebuah tips tentang kesehatan yang pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semuanya. Dan mungkin beberapa orang juga banyak juga yang teledor mengenai hal ini, jadi aku mau mengingatkan lagi kepada kalian semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita opening dulu. Oke Sobat Santai, masih sama aku ini ya. Masih di Ilmu Santai, memberikan informasi secara santai dan semaunya sendiri bicaranya. enggak. Ini jadi informasi yang aku dapat dan ini udah akurat banget pastinya. Jadi aku mau nyampain ini ke teman-teman semuanya supaya teman-teman lebih menjaga kesehatannya lagi. Oke. Dan seperti di judul, aku kali ini akan membahas apa aja sih barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke orang lain, apalagi dipakai secara bersamaan nih. Tuh, ini tuh kayak hal-hal sepele yang mungkin sebagian orang tuh banyak yang nggak tahu tentang hal ini, jadi kayak yaudah sih jadi kebiasaan aja. Nah kali ini aku akan membahas hal tentang barang-barang apa aja sih yang nggak boleh dipakai secara bersamaan. Oke, lanjut yang pertama yaitu ada gunting kuku. Kak, kenapa sih kok gunting kuku? Padahal gunting kuku itu udah kayak kebiasaan aja, kita pakai punya orang lain aja biasa aja gitu. Jadi gini ya teman-teman, kita tuh nggak pernah tahu ada berapa banyak bakteri yang ada di kuku orang itu. Bukan hanya bakteri, virus, mikroorganisme, jamur, kita tuh nggak pernah tahu ada berapa banyak dan berapa besar yang ada di kuku mereka. Jadi ada lebih baiknya tuh kita tuh punya barang gunting kuku itu pribadi aja, nggak usah dipinjam-pinjamin ke orang lain gitu. Dan kalian tahu nggak sih resikonya itu besar banget, tahu nggak? Kalau misal kita sering pakai gunting kuku orang lain gitu, asal minjem aja langsung pakai gitu. Walaupun kelihatannya kuku mereka itu bersih, tapi kan namanya bakteri itu nggak bisa dilihat langsung gitu. Kayak kan harus lihatnya pakai mikroskop, itu harus baru bisa lihat. Kalau kita cuman pakai mata telanjang kayak gini ya nggak bakal bisa kelihatan itu bakterinya. Dan kalian tahu nggak sih? Itu tuh dapat menyebabkan resiko penyakit yang namanya jamur dan HPV atau Human Papillovirus. Human Papillomavirus, maaf ya aku keceletot soalnya itu Latin, bahasa Latin aku gak bisa. Oke tuh, jadi harus teman-teman harus mendingan punya pribadi aja sendiri, jangan pinjam-pinjam ke orang lain. Itu juga untuk kesehatan diri kita sendiri dan orang lain juga. Oke, lanjut yang kedua itu ada lip balm. Lip balm tuh, yang cewek-cewek nih pasti udah kebiasaan banget yang namanya minjem lip balm punya temennya, karena kadang kita tuh lupa bawa, kita mau shoot misal terus dalam keadaan aduh kita nggak bawa lip balm, minjem minjem. Dan kalian tuh tahu nggak sih teman-teman, kalau misal kita itu pinjam lip balm orang lain itu tuh bisa lip balm itu menjadi faktor penyebaran virus juga, tahu nggak sih? Jadi di bibir kita itu ada lapisan yang namanya pembuluh darah, dan yang pembuluh darah itu tuh langsung kayak apa yang misal kita di wajah pun kan ada pembuluh darahnya nih. Misal kita pakai misal minjem ya itulah lip balm, kita pakai nih, kita kan nggak tahu orang itu tuh punya penyakit apa, kayak misal kayak penyakit bentar aku lupa gitu, kayak penyakit apa itu sih namanya, kok aku lupa, herpes, iya herpes, virus herpes tuh, virus herpes itu bisa tertular cuman gara-gara lip balm. Tuh bahaya banget gak sih? Cuman gara-gara lip balm aja bisa sampai penyebaran virus herpes itu bisa terjadi. Padahal itu yang kayak kebiasaan yang kadang kita tuh suka lupa gitu, langsung asal pakai aja gitu tanpa nggak tahu kan, kita kan nggak tahu orang itu sakit apa enggak, karena kadang orang yang sehat-sehat aja, yang kelihatannya baik-baik aja itu belum tentu sehat. Jadi harus hati-hati banget nih bagi yang perempuan tuh, sampai bisa tertular virus herpes tuh bahaya banget gak sih? Emang kalau misal cuma sekali 2 kali memang kadang
nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan nih kak, masa iya sih cuma gara-gara lip balm bisa tertular virus herpes? Itu nggak mungkin banget lah. Jadi ya yang namanya tertular penyakit itu nggak langsung seketika langsung kena gitu, nggak, tapi kayak ada jangka waktunya gitu. Beberapa tahun yang akan datang pasti itu akan ngefek di diri kita. Jadi harus hati-hati banget nih bagi yang cewek. Oke, lanjutnya yang ketiga ada headset. Headset itu kan kayak udah kebiasaan aja ya. Kadang kan orang olahraga terus kita lupa bawa headset, terus kita lagi duduk sama temennya asal minjem aja gitu, yuk laguan bareng atau musikan bareng gitu, kita langsung pakai aja. Padahal ya teman-teman, headset itu bisa menjadi faktor penyebaran yang namanya itu bakteri. Jadi telinga manusia itu pasti ada bakterinya dong, mengandung bakteri. Masa iya kalian mau bakteri teman kalian itu masuk ke dalam kuping kalian mau kayak gitu? Jadi harus bener-bener jaga kesehatan banget gitu. Itu kan headset itu hal yang kayak kadang orang itu asal pakai aja, entah itu punya siapa langsung diambil langsung dipakai, dan tanpa tahu kayak itu bakal menyebabkan penyakit yang mungkin agak serius juga gitu. Jadi buat kalian semuanya, kalau misal mau membersihkan headset, bukan headsetnya dicelupin ke air gitu, enggak teman-teman. Jadi cara membersihkan headset itu, headphone-nya itu dicelupin ke dalam kapas yang sudah dicampur dengan alkohol. Itu cara membersihkannya supaya headsetnya itu bisa digunakan kembali dan terhindar dari bakteri. Apalagi kalau orang yang suka sering olahraga, itu kan pasti kupingnya itu bakal lembab. Dan juga yang namanya bakteri itu kan suka yang agak lembab-lembab gitu. Jadi pasti bakterinya tuh banyak banget kalau orang yang habis olahraga terus pakai headset gitu. Kadang kan lari itu enaknya pakai sambil musikan ya. Jadi ya habis olahraga langsung dibersihin gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat-ingat itu ya, kalau misal kita itu nggak boleh sembarangan pakai yang namanya headset, karena bisa menyebabkan penyebaran bakteri. Oke, selanjutnya yang keempat ada deodoran. Tapi aku yakin kalau misal deodoran itu pasti punya sendiri-sendiri ya, masa iya mau minjem. Kadang kalau misal lupa itu pasti ada juga sih yang minjem. Kalau kita lagi berpergian apa segala macam, gue lupa bawa deodoran, minjem punya lo dong. Pasti ada yang kayak gitu nih. Tapi sobat ilmu santai ini pasti ada yang kayak gitu nih. Jadi gini ya teman-teman, kenapa sih kalau deodoran kok nggak boleh gitu kita minjem punya orang lain? Jadi gini, kalau misalnya teman kita itu lagi abis bersihin bulu ketiak ya, terus kok nggak sengaja kena siletnya itu yang buat membersihkan, itu kan otomatis kita kulitnya agak kekelupas, terus keluar darah tuh. Nah langsung pakai aja deodoran tanpa, kan kalau misal itu deodorannya kena itu dong darahnya itu, dan otomatis itu bakal mengandung bakteri. Jadi buat teman-teman semuanya nih, yang cewek-cewek nih biasanya juga sering banget pakai deodoran, bukan hanya cewek sih, laki juga banyak juga yang pakai deodoran. Jadi kalian tuh mending kalau deodoran yang roll on itu pilih yang antibakteri gitu, supaya terhindar dari yang namanya bakteri. Kalau nggak ada antibakterinya, yang namanya deodoran itu cuman memberikan bau yang segar tanpa yaitu nggak anti bakteri. Jadi pilih deodoran yang sekiranya itu antibakteri supaya ya itu supaya terhindar dari yang namanya bakteri. Kan kita nggak tahu nih, kadang asal milih aja, asal baunya wangi aja kita pakai, padahal kan itu nggak antibakteri. Jadi harus hati-hati banget ya memilih produk-produk, harus dibaca benar-benar kalau mau dipakai gitu. Yang kelima ada handuk. Kalau handuk pasti mungkin kalau gantian paling di rumah ya. Kadang kan kita misal aja nih, ibu handuk aku di mana ya, dicuci. Ya udahlah aku minjem handuknya ibu. Itu jangan ya teman-teman. Kita itu nggak boleh berbagi handuk walaupun itu sama orang tua kita sendiri, karena itu pasti yang namanya handuk itu kan lembab. Ya itu tadi aku bilang, bakteri itu suka yang lembab-lembab gitu. Apalagi kalau misal handuk habis dipakai terus langsung nggak dijemur gitu, langsung aja dicemasin. Maksudnya ditaruh aja gitu.
itu nggak dijemur, nggak diapa, itu pasti bakterinya tuh bakal menyebar banget gitu. Kalau bisa tuh digantung gitu loh, biar supaya yaitu dia tuh nggak lembab. Dijemur juga lebih bagus lagi gitu, memang dijemur supaya yaitu tadi kelembapannya itu berkurang di anduk. Si handuk itu kan kadang bau apek banget ya, apalagi kalau misal kita itu habis olahraga terus kita belum mandi langsung ngelap keringatnya pakai handuk, itu tuh otomatis baunya apek banget ya. Jadi aku ingatin lagi kepada teman-teman semuanya, kita itu harus mencuci handuk sekiranya tuh 4-5 kali lah penggunaan. Misalnya kita handuk itu harus maksimalnya tuh 5 kali dipakai langsung dicuci kayak gitu loh. Jadi harus menjaga bener-bener kebersihan handuk. Kadang kalau ada yang bilang sih kalau misal handuknya kalau misal nggak dijemur nggak diapa gitu, itu nanti bisa yang namanya itu loh apa menyebabkan panu. Tuh panu kan itu dari bakteri, jadi berbahaya banget teman-teman. Gak hanya panu aja sih, itu dapat menyebabkan infeksi jamur yang bisa menyebabkan jerawat, terus jerawat yang sampai nanah gitu. Ngeri banget ya sih teman-teman. Jadi yang mungkin yang bukan berarti orang jerawatan itu pasti dia nggak pernah cuci handuknya, nggak pernah dicuci nih, nggak kayak gitu juga teman-teman. Jerawat itu kan juga banyak faktornya, bukan karena handuknya aja yang kotor, mungkin karena dia tuh sering aktivitas yang berat-berat gitu, kayak misal berdebu terus lupa nggak cuci muka, itu kan bisa juga gitu. Jadi ya handuk itu emang bisa menyebabkan yang namanya itu tadi penyebaran bakteri, jadi harus sering-sering dicuci ya, maksimal tuh 5 kali penggunaan habis itu dicuci. Oke. Selanjutnya yang ke-6 ada kuas make up. Kuas make up, kan itu cuman kuas make up, masa iya sih bisa menyebarkan virus yang berbahaya gitu? Jadi gini ya teman-teman, kuas make up kita kan misal nih pakai make up, terus kita ada jerawatnya tuh kayak bernanah dan nanahnya itu pecah gitu. Misal nanahnya pecah terus keluarin darah. Nah, otomatis kan di kuasnya itu pasti bakal ada bekas nanahnya, ada darahnya juga. Itu pasti ada bakterinya kan di kuas itu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, lebih baik tuh kalau misal make up itu ya udah buat pribadi aja, jangan dipinjem-pinjemin orang lain gitu. Dan bukan berarti kalau kalian itu nggak minjemin ke teman kalian tuh otomatis kalian dibilang pelit gitu-gitu segala macam. Jadi kan kita itu kan buat diri kita sendiri, juga buat orang lain juga, supaya mereka itu tetap jaga kesehatan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, lebih baik kalau misal make up apa-apa ya udah pribadi aja, nggak usah kayak ibaratnya aku minjem temanku aja lah, gampang. Jangan kayak gitu, kita kan juga nggak tahu gitu mereka jerawatan apa enggak, apa nanti ada bekas apanya gitu. Bukan hanya kuas make up aja sih teman-teman, kayak misalnya eyeliner, eyeshadow, concealer, itu lebih baik kita punya sendiri aja, jangan minjem-minjem ke orang lain gitu. Oke. Jadi yang namanya bakteri itu tuh ada di kulit permukaan kulit manusia. Aku punya keseletot. Jadi yang namanya bakteri itu tumbuh di permukaan kulit manusia. Dia emang bakteri itu nggak berbahaya, tapi kan menyebabkan infeksi, dan infeksi juga bisa menyebabkan ke hal yang serius, menjadi penyakit yang serius juga. Jadi kan lebih baik kita menjaga kesehatan kita kan dari kebiasaan buruk kita, otomatis gitu harus diperbaiki lagi. Dan bukan hanya di permukaan kulit aja sih, tapi di benda-benda pakaian juga itu pasti mengandung bakteri juga. Jadi harus benar-benar ekstra banget gitu menjaga kesehatan. Susah banget sih ngomong kesehatan, harus benar-benar menjaga kesehatan banget gitu. Jadi teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang itu lagi pandemi kayak gini, jadi harus benar ekstra banget jaga kesehatannya. Apalagi yang namanya virus corona itu katanya bisa menyebar cuman melalui benda-benda gitu kan. Kita misal nih ada yang tertular virus corona, kita megang apa, terus orang lain juga ikut megang benda itu katanya udah langsung tertular gitu. Lebih parah lagi kan.
Jadi buat teman-teman semuanya harus stay safe semuanya, jaga kesehatan semua. Dan kalau misal habis kemana-mana itu bajunya mending langsung dicuci aja, langsung direndam, langsung dicuci supaya kalian itu ya itu tadi biar nggak ada yang namanya virus-virus, bakteri segala macam itu udah mati. Dan jangan lupa kalau misal habis dari mana-mana cuci tangan, dan mau kemana-mana juga harus pakai masker ya teman-teman semuanya. Dan segitu dulu video dari aku, dan semoga bermanfaat banget buat kalian semuanya. Jangan takut buat dibilang pelit hanya karena nggak minjemin barang, tapi kan itu juga buat kesehatan kita sendiri, dan kita juga menjaga kesehatan orang lain ya secara nggak sengaja. Jadi buat teman-teman semuanya, barang itu tadi beberapa barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke orang lain atau dipakai secara bersamaan. Jadi buat semuanya diingat-ingat ya, dan mulailah merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalian kayak dulu ya, kayak biasanya itu kalian suka minjem-minjem gunting kukunya teman-teman, langsung sekarang lebih diperhatikan lagi ya, lebih baik kalian beli sendiri dan dipakai sendiri, dan jangan dipakai kayak bareng-bareng sama ibu bapak gitu, bareng-bareng, jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalian beli ya cukup untuk diri sendiri aja. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, comment, and subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian semuanya supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi dan bisa menjaga kesehatan juga. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Dadah, sampai ketemu di Ilmu Santai episode selanjutnya. Memberikan informasi secara santai dan ngobrol semaunya. Dadah.